Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Asik. Ini tulisan di cangkir saya. Wake up and smell the coffee. Unix is here to stay. Ini dulu waktu saya ngasih acara ngasih presentasi di Manitoba Unix User Group mug itu ya di Kanada sana, ya dapat hadiah mug. Nah inilah makanya sekarang kita bicara soal coding ya. Jadi salah satu alasan kenapa saya pakai Python itu adalah karena librariesnya yang banyak, pustakanya yang banyak. Artinya apa? Artinya saya tidak usah tidak usah mendevelop lagi everything from scratch. Nah, gitu ya. Sebentar nih. Saya set up dulu ya. Ini ada terminal yang harus saya sampaikan. Nanti ya saya set up. Jadi gitu. Ternyata, emang kalau nggak pakai Python, Pak Budi programmingnya pakai apa? Dulunya saya senangnya pakai C. C tapi itu kan compiled language ya, jadi susah. Text processing juga susah di dalam bahasa C. Poin C di dalam bahasa C itu semuanya harus kita kerjain sendiri, library harus buat sendiri, dan lain sebagainya. Maka bahasa pemrograman yang paling saya suka kemudian berubah menjadi Perl. Wah, asik banget Perl itu. Pokoknya bahasa Perl luar biasa. Python juga keluar bersamaan, ya nyaris sama-sama dengan Perl lah ya kira-kira waktunya keluarnya. Saya milih gitu, mau Python mau Perl, saya milih Perl karena banyak portnya pada waktu itu ya. Terus saya nggak suka indentation yang dilakukan di dalam bahasa Python sebagai bagian dari blok. Nah, kemudian pada masanya Perl memang luar biasa ya. Tapi Python hebatnya adalah library-nya yang super banyak. Itulah sebabnya kenapa saya codingnya lewat Python sekarang. Nah, problemnya dengan penggunaan library adalah kalau library-nya out of date atau library-nya di-update, maka seringkali tidak terjadi compatibility. Nah kalau kayak gitu gimana? Saya ambil contoh dulu ya. Ini saya set up layarnya sebentar. Saya set up terminalnya. Saya sambung dulu. Jadi ceritanya gini Ini untuk menggunakan library yang susah itu gini. Jadi ceritanya saya itu ingin membuat coding untuk menilai sebuah kualitas dari sebuah foto ya, image, the quality of image. Jadi ada namanya image quality assessment ya. Ada yang subjektif, objektif dan seterusnya. Tapi yang saya tertarik itu ada satu metodologi yang namanya BRISC gitu ya, BRISC. Nah ini kayak BRISC. Ini adalah Blind Referenceless Image Spatial Quality Evaluator. Nah si BRISC ini ada referensinya di majalahnya, papernya ini ya, tahun 2012. Dia cerita tentang bagaimana kita mengevaluasi kualitas sebuah image quality IQO ya, image quality assessment gitu ya. Jadi kita bisa melihat kualitasnya itu dengan cara tanpa referensi. Nah, balik lagi. Nah si BRISC ini ada, ini kalau kita lihat ya, ada Pythonnya ya. Jadi pip install image quality, terus kita cobain ya kayak gini kan ya, BRISC ya. Jadi kalau kita coba, nah ini ya, misalnya kita coba nih, mana nih? Saya pakai ini aja ya, kita coba ya. Dan ini udah saya lakukan ya, pip install ini udah saya lakukan ya. Jadi kalau kita cobain lagi ya, misalnya paling ini ya, pip 3 udah sih, install image quality ya. Tek sudah ya, udah ini udah. Oke. Kemudian saya ikutin di sini katanya saya lagi nyobain ya. Nah, saya punya file namanya copy_expat. Nah, ini nih ya, copy_expat ini adalah foto yang saya ambil ketika saya lagi baca paper tentang si BRISC ini ya di expat coffee shop di Bali. Bali ya, Pak. Jadi kalau saya cobain ya, misalnya ini ya. Import Python dulu ya. Python 3. Ini sebenarnya Python 3 nggak apa-apa sih langsung ya. Import im quality, quality BRISC as BRISC
gitu ya. Brisque. Oke, dia udah import, nggak apa-apa ya. Import nih ada nggak ya? Pill image. Nggak ada. Pill itu dari mana ya? Kok nggak ada ya? Pill image, masa nggak ada? Image, ini gede. Wah, ininya gede, sorry. Path adalah ini ya. Tadi apa? Copy export.jpg. Ini harusnya nggak usah pakai gini juga nggak apa-apa ya. Image sama dengan pill image open path. Oke, kita open ya. Cekrok, dapat ya. Nah, sekarang kita mau scorekan Brisque. Score. Nah, IMG. Teng error. Ternyata nih saya lihat juga ya, ternyata di sini adalah dia ini ya, calculate features return ini dong. Jadi kelihatannya si library ini ya, scaled features adalah calculate feature dari ini dia akan ambil downscaled image dari SK image transform rescale gini nggak bisa turun gitu. Jadi type error rescale got an unexpected keyword argument multi channel. Jadi dia kenapa dia gitu ya, rescale dia baliknya dari sini tuh beda. Ya si rescale ini mendapatkan multi channel. Oke nggak bisa ya, berarti ini library-nya something wrong with the library. Nah, saya udah buat kode-kodenya juga sih, ya Brisque. Oke, coba PY. Nah, ini jadi yang kayak tadi ya, yang ini tadi. Jadi ini saya udah buatkan filenya. Saya coba yang kedua, Brisque. Coba 2 PY. Nah, ini caranya lain lagi nih, ya. Ini pakai yang macam lagi nih, beda lagi nih, ya. From Brisque, import Brisque ini ya. Ini kayak gini ya. Oke ya. Coba ya. Python. Coba 2 ya. Ini juga nggak bisa ya. Karena dia harus import svm util. Aduh, coba lagi yang ketiga ya. 3. Ding. Nah, ini beda lagi nih ya. Jadi ini pakai CV2 ya, dari sini tuh. Ya. Nah, ternyata saya harus mendownload ini model path-nya. Model path ini saya nggak punya ya. Jadi ceritanya, nah ini setelah saya ini ya, pokoknya ini saya nggak bisa juga ya. Saya tunjukin dulu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ceng, error karena nggak ada itu ya. Nah, sekarang Brisque 4. 4 apa ya? Iya sama ya. Oke. Jadi ceritanya gini. Balik lagi ya. Jadi ceritanya tuh gini. Ceritanya itu kan kita mau menilai ya sebuah image. Ntar kok kayaknya harus ngopi dulu supaya ngomongnya nggak bapak lihat. Kita menilai kualitas dari sebuah image. Pak Budi maksudnya kualitas itu apa? Kualitas itu misalnya gini. Saya punya foto nanti blur atau apa. Ini nanti saya akan buatkan video sendiri lah ya. Jadi saya nanti kalau udah selesai saya buatkan videonya, buatkan codingannya diuploadkan segala macam, apa yang saya mau sebetulnya. Ini ceritanya panjang lah ya. Tapi intinya adalah kalau given sebuah gambar, foto, nih gambarnya bagus nggak? Bukan dari segi komposisi ya, tapi dari kualitasnya. Misalnya blur nggak gambarnya gitu ya. Kalau saya punya 2 gambar foto saya dan foto saya yang saya blurkan, nah itu bisa dinilai ya. Tapi ada pembandingnya. Kalau ini enggak, jadi saya misalnya ada sebuah foto, ini bagus enggak ya? Wah, berarti dia dibandingkan dengan apa? Nah, ternyata cara yang paling gampang adalah mengambil model yang sudah dibuat orang ya. Ini pakai SVM ya, Support Vector Machine ya. Jadi sudah dibuat orang model yang mana dia nyobain berbagai foto ya, yang foto yang sudah dia tahu bagus, terus yang mungkin ada yang di blur, ada yang dikasih noise segala macam ya. Intinya sudah dibuatkan model untuk membuatkan sebuah penilaian dari sebuah foto. Fotonya itu bagus enggak,
yang tidak bagusnya itu berdasarkan apa gitu ya. Nah, Brisk ini tadi tuh yang nanti papernya silahkan dibaca gitu ya. Wah, harus saya kasih contohnya atau cari sendiri. Nah, itu dia menilainya berdasarkan model yang sudah dibuat orang gitu. Nah, tadi si Brisk ini adalah contoh coding-codingan yang ada tadi ini ya. Itu adalah kita melihat model yang sudah dibuat orang, kemudian kita kasih foto saya tadi ya, copy -expat.jpg tadi, kita cek ini secara model yang sudah dibuat orang tadi, ini kasih nilainya berapa gitu. Ternyata modelnya saya nggak punya tadi, jadi saya harus intinya apa? Kalau saya pakai yang sudah ada tadi, ada masalah ya tadi. Saya lihat-lihat di grupnya diskusi juga masih ada masalah karena ini di-upgrade, maka ada library Rama yang tidak di-upgrade, jadi nggak kompatibel, stuck di situ. Jadi saya nggak bisa pakai library yang sudah jadi, berarti saya harus buat sendiri ininya ya, peta perjalanannya. Yang kedua caranya adalah kalau gitu saya pakai SVM aja ya, yang sudah jadikan orang, pakai OpenCV sekarang ya, pakai OpenCV saya cobain, pakai SK Image dan seterusnya. Cuma yang kayak gitu saya harus punya modelnya yang sudah dibuat oleh orang. Nah, modelnya tadi belum ketemu, saya belum nyari-nyari gitu ya. Nggak ketemu modelnya, jadi library-nya mungkin jalan, mungkin ya, karena masih mungkin juga modelnya nggak punya. Oke, nah berarti saya harus membuat modelnya, berarti model learning. Kalau gini-gini sekali sih mendingan saya buat ini men-training sendiri ya, modelnya from scratch ya. Jadi saya kalau gitu yang akan saya lakukan adalah saya akan men-training sendiri ya, membuat arsitektur mungkin pakai CNN aja ya, saya nggak tahu berapa layer. Mungkin TensorFlow, Keras, terus saya punya collection of image-image yang soalnya saya membuat model sendiri, model yang image-nya nanti saya harus tahu non-good image ya, jadi image yang sudah dikenal bagus, kemudian image-image itu kemudian mungkin saya jelekkan, saya blurkan segala macam, kemudian saya membuat 2 kelas lah kali ya, mungkin image yang bagus dan image yang blur, kemudian nanti saya akan klasifikasikan, jadi given sebuah foto saya, ini foto saya termasuk blur atau enggak gitu ya. Itu ya, kali itu dulu aja lah ya. Berarti model sendiri from scratch. Balik lagi. Kan tujuan saya ceritanya awal-awal pakai Python itu kan karena library-nya sudah banyak ya, saya tinggal pakai aja. Ternyata nih library-nya nggak kompatibel atau library-nya bermasalah. Nah, berarti apa? Kita tunggu ada orang yang mengupgrade library-nya itu, cari di Stack Overflow juga, tadi belum ada jawabannya juga. Saya nekat juga pakai chat OpenGPT juga ya. ChatGPT OpenAI juga kayak gitu disebutkan bahwa ini upgrade-nya, library-nya sudah di-upgrade, kalau enggak mundur ke library version yang lama, alternatifnya itu, atau dioprek library-nya, kita oprek library-nya sendiri kan, tadi ada itu gitu ya, kita modify sendiri library-nya, atau buat modelnya from scratch, jadi berarti kita nggak pakai library-nya dong, buat model sendiri. Gitu ya, buat model sendiri teh malas ya. Saya udah kebayang sih yang harus dilakukan, udah kebayang. Tinggal nyuruh mahasiswa aja kali ya. Aduh. Tapi saya ngeliat ya, nanti ini ada potensi untuk menjadi penelitian sih sebetulnya. Saya lihat banyak paper yang ke arah sana. Kemarin lagi lihat juga namanya TechMOS dari Tektronix, terus ada aplikasi-aplikasinya gitu. Ini ada aplikasinya banyak lah, nanti saya cerita kenapa aplikasi yang tadinya awalnya hanya untuk memilah-milah koleksi foto saya yang kualitasnya buruk-buruk, yang nggak benar delete aja gitu ya, nggak usah saya archive, yang bagus-bagus saya archive itu. Tapi bisa juga untuk melihat quality dari sebuah image. Ya nanti quality sebuah image, misalnya saya dikasih kerjaan untuk melakukan scanning, saya bilang ini atau apa nih, saya bilang ini quality image-nya jelek, nggak bisa gitu. Atau nanti di itu ya, ini kedepannya self driving car ya. Kalau kameranya itu kabur, ini out of focus gitu ya. Jadi saya akan bilang ini out of focus, benerin dulu. Nah, gimana saya menilainya? Nah, tadi dengan Brisk ini, dengan model ini. Ya, the quality of image didapat dari kamera, baik itu video segala macam. Nanti saya menilai kualitasnya kurang bagus nih. Jadi harus dibenerin dulu gitu ya. Baru kita bisa si mesin AI-nya itu bisa mengenali di sana itu di dalam foto ini ada apa. Anyway, perjalanannya masih panjang. Jadi inilah yang kerjaan saya, ngoprek. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh perjalanan ngoprek yang gagal. Seperti sebelumnya, ngoprek gagal, saya ini berhasil juga. Ini kalau udah berhasil saya buatkan video terpisah. Sehat semuanya ya.